Shalom adik-adik. Shalom Kak Filipus. Shalom Kakak tim pemusik. Apa kabar adik-adik di rumah? Pasti sehat dong. Kak Melin mau dengar kabar baik dong selalu. Walaupun dari rumah, Kak Melin mau adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Adik-adik, hari ini kita juga masih ibadah di rumah. Tentu saja adik-adik yang masih ibadah di rumah nggak bosen dong. Masih semangat dong? Masih semangat. Kak Melin terdengar loh Kak Filip, suara teriakannya sampai sini, semangat Kak Melin. Wah. Adik-adik kalau semangat, Kak Melin mau dong adik-adik bangkit berdiri. Semangat dong, berdirinya yang cepet. 1, 2, 3. Oke, semua sudah bangkit berdiri. Kita mau melakukan yang terbaik walaupun kita dari rumah adik-adik. Jadi adik-adik yang di rumah coba lihat kanan kirinya, lihat siapa tahu ada mamanya yang ikut temenin ibadah atau kakak atau adiknya. Kasih semangat mereka, ayo semangat. Walaupun kita dari rumah kita masih tetap semangat. Ayo kita lakukan yang terbaik dengan lagu ini. Musika. Lebih semangat lagi dong. Love, I love you Lord forever. Love, I love you Lord forever. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best for you. Sekali lagi, I do my best for you. Tangan dong. La 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 la. Kami semua anak-anak Tuhan, kami bahagia karena disayang Tuhan. Kami bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersuka dalam Tuhan. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, bersuka cita memuji nama Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, bersuka dalam Tuhan. Kami semua anak-anak Tuhan, kami bahagia karena disayang Tuhan. kami bernyanyi sambil bertepuk tangan, Bersuka dalam Tuhan. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, bersuka cita memuji nama Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, bersuka dalam Tuhan. Adik-adik di rumah, masih dengar suara Kak Melin gak ya? Adik-adik di rumah. Wah, Semangat sekali semangat Kak sekali Filip. ya. Suaranya masih semangat. Kalau untuk memuji menyembah Tuhan masih semangat dong.
Pasti dong. Kita Kak mau Melin. kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi adik-adik, Kak Melin mau adik-adik duduk kembali. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan, Kak Melin mau kita kasih sikap yang terbaik. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Walaupun kami dari rumah Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan Yesus, pujian penyembahan kami terhenti ya Bapa yang baik. Kami mau selalu Tuhan bernyanyi untuk Tuhan, biar pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kak Melin mau adik-adik menyanyikan ini dari awal, katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangannya adik-adik, katakan ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, sesuai dengan rencanamu.
Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami mau ya Tuhan Yesus selalu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Bapa yang baik, setiap pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Tuhan mendengarkan setiap nyanyian kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kalau sebentar lagi ya Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, yaitu Kak Filipus. Biarlah Tuhan Yesus, hamba-Mu ini dapat menyampaikan firman-Mu dengan sangat sederhana dan dapat dimengerti ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Wah, luar biasa, luar biasa. Adik-adik silakan duduk semua. Wah, sebelumnya kakak mau sapa adik-adik di rumah masing-masing. Shalom. Belum kedengaran, sekali lagi shalom. Oke. Wah, semuanya luar biasa ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Philip. Kak Philip hari ini akan menjadi penyampai sharing pada hari ini. Nah, sebelum kakak lanjutkan sharing hari ini, kakak mau bertanya, ada yang masih ingat sharing minggu lalu? Ada yang masih ingat? Yang masih ingat, coba sebut sama-sama ya. 2, 2, ya. Wah, masih campur jawabannya. Ada yang jawab mesbah, ada yang jawab doa. Nah, minggu lalu itu khotbahnya tentang doa. Nah, minggu lalunya lagi baru tentang mesbah. Oke. Nah, berikutnya kakak mau kasih tahu hari ini kita sharingnya tentang apa. Kita hari ini sharingnya tentang pujian dan penyembahan. Nah, siapa adik-adik yang suka memuji dan menyembah Tuhan? Boleh angkat tangannya? Wah, semua suka memuji dan menyembah Tuhan. Tapi tunggu dulu. Sebelum kakak lanjutkan ke pujian dan penyembahan, kan minggu lalu tentang doa. Kakak mau tanya, semuanya sudah pada pinter-pinter berdoa enggak ya? Coba yang sudah pinter berdoa, coba angkat tangan. Wah, banyak ya yang sudah pintar berdoa. Nah, kalau doa Yabes masih ingat belum? Nah, doa Yabes ada yang masih belum hafal? Coba yang udah hafal kita sebut sama-sama ya. Doa Yabes 2, 2, ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Wah, pintar-pintar semua. Tapi masih ada tuh yang gagok-gagok pas menyebutkan doa Yabes. Nah, yang belum tahu doa Yabes kan ada lagunya. Boleh pemusik dibantu ya? Kita nyanyi sama-sama lagu doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi ya, sampai hafal. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku
Daripada apa? Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Wah, kasih tepuk tangan buat semuanya. Semuanya pandai-pandai bernyanyi. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kakak senang sekali memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik kira-kira suka juga kah untuk memuji dan menyembah Tuhan? Coba yang suka boleh angkat tangannya. Wah, semuanya suka memuji dan menyembah Tuhan juga ya ternyata. Nah, sebelumnya kakak mau tanya, ada yang tahu apa itu pujian dan penyembahan? Nah, yang belum tahu, kakak kasih tahu ya apa itu arti pujian. Pujian itu adalah tindakan mengagungkan, membesarkan, dan memuliakan Tuhan atas apa? Atas segala yang telah Tuhan Yesus perbuat. Jadi apa artinya adik-adik? Artinya ada alasan kenapa kita memuji Tuhan, yaitu karena semua perbuatannya. Nah, contoh kalimat pujian itu misalnya, ajaib perbuatanmu Tuhan, Engkau Allah yang besar. Nah, tindakan pujian-pujian itu, kata-kata pujian-pujian itu dilakukan karena ada alasannya. Karena Tuhan Yesus itu adalah pemberi mukjizat, Dia itu pemberi kepandaian, Dia itu pemberi kesehatan buat adik-adik. Oke, sejauh ini paham ya. Berikutnya arti penyembahan. Penyembahan itu adalah ekspresi hati kita serta pengakuan akan kasih, kekaguman, dan hormat kita kepada Tuhan. Nah, contoh kalimat penyembahan itu misalnya, aku mengasihi Engkau Yesus, I love you Jesus, tiada seperti Engkau. Nah, itu semua adalah contoh kalimat dari penyembahan. Nah, sejauh ini kita sudah paham ya tentang apa itu arti pujian dan penyembahan. Dicatat, jangan sampai lupa. Nah, berikutnya sekarang kita nyanyi lagi yuk. Kita mau nyanyi lagu penyembahan buat Tuhan Yesus. Lagunya pasti udah pernah adik-adik nyanyikan di sekolah minggu. Kita nyanyi sama-sama ya. Ini hatiku, ini hidupku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hatiku, ini hidupku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah Kau Yesus Tuhan, hanya Kau Tuhan. Sekali lagi dari awal kita naikkan penyembahan ini buat Tuhan. Katakan, ini hatiku, ini hatiku, ini hidupku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hatiku, ini hidupku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah Kau Yesus Tuhan, hanya Kau Tuhan. Katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yes, haleluya, haleluya. Nah, berikutnya kakak mau kasih tahu kenapa sih kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Alasan pertama kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan yaitu adalah karena itu adalah perintah Tuhan. Ya, jadi itu adalah perintah Tuhan. Nah, di Mazmur 150 ayat 6 tertulis, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Artinya apa adik-adik? Artinya Tuhan sudah beri perintah kepada setiap makhluk yang bernafas untuk memuji Tuhan.
Jadi jangan lupa untuk memuji Tuhan ya, karena itu adalah perintah Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Oke, berikutnya alasan kedua. Kenapa sih kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Itu karena Tuhan Yesus itu layak terima pujian. Di Wahyu 4 ayat 11 ditulis bahwasanya Tuhan itu layak menerima puji-pujian karena banyaklah keajaiban-keajaiban yang telah Tuhan Yesus lakukan. Nah, keajaiban apa saja sih yang Tuhan Yesus lakukan? Nah, contohnya itu Dia juga pencipta segala sesuatunya. Dia menciptakan selama 7 hari bumi dan seluruh isinya. Kemudian Dia itu pemberi mukjizat, Dia menyembuhkan banyak orang. Kemudian yang terakhir itu adalah Dia mengorbankan nyawanya di kayu salib. Nah, itu adalah karya terbesar yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus layak terima pujian. Berikutnya alasan ketiga. Alasan ketiga kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan, itu adalah karena memuji dan menyembah Tuhan adalah cara kita untuk masuk ke hadirat-Nya. Nah, adik-adik, di Mazmur 22 ayat 4 dikatakan bahwa padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya apa adik-adik? Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan Yesus itu hadir bersama dengan adik-adik. Tuhan Yesus itu ada ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu bersemayam di atas puji-pujian anak-anaknya. Oke, berikutnya alasan yang keempat. Kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Alasan yang keempat karena ada kuasa dalam puji-pujian yang adik-adik ucapkan. Nah, di Mazmur 8 ayat 2 dikatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Nah, siapa musuh kita adik-adik? Musuh kita itu adalah si super jelek. Siapa si super jelek? Si super jelek itu adalah iblis. Iblis itulah musuh kita. Jadi kalau kita mau melawan iblis, caranya dengan puji-pujian, dengan pujian, dengan penyembahan, maka kita membungkam si jahat, si iblis. Oke? Nah, itu sebabnya adik-adik, kenapa iblis itu sebetulnya paling tidak suka kalau adik-adik itu suka memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebaliknya, iblis itu sangat suka kalau adik-adik tidak suka memuji dan menyembah Tuhan. Nah, oleh sebab itu hati-hati ya, untuk melawan si iblis maka kita harus lawan dengan puji-pujian dan penyembahan. Nah, berikutnya alasan terakhir kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Alasan terakhir kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan, itu karena tugas kita nanti di surga adalah memuji dan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, tugas kita di surga bukan makan minum, bukan berpesta. Tugas kita di sana, tugas kita di surga itu adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, itu sebabnya ketika kita di bumi ini, kita dipersiapkan untuk apa? Untuk mempunyai gaya hidup yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, jangan lupa ya, karena kita nanti di surga kita tugasnya adalah memuji dan menyembah Tuhan, maka mulai hari ini adik-adik harus rajin memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Oke, kalau begitu sampai di situ saja sharing Abang pada hari ini. Nah, untuk ayat hafalannya gampang banget. Ayat hafalannya itu dari Mazmur 150 ayat 6. Yang tadi Abang sebutkan di paling awal. Mazmur 150 ayat 6 berbunyi, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya, Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Gampang ya ayat hafalannya ya, pasti bisa dihafal. Oke, sebelum kita akhiri ibadah kita, Abang mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi satu lagi pujian buat Tuhan Yesus. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyian pujian bagi Tuhan, nyanyian pujian bagimu, Tuhan.
pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, nyanyian pujian bagimu Tuhan, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi nyatakan dengan segenap hati kita. Namamu besar dan layak dipuji. Nah, adik-adik, kita lipat tangan kita, kita tundukkan kepala kita tutup mata kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Kami belajar tentang apa itu pujian dan penyembahan. Kami juga belajar ya Tuhan, kenapa kami harus memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada hari ini Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami dapat ingat terus untuk memuji dan menyembah Tuhan setiap saat. Dan saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, buat seluruh bangsa yang ada di bumi ini ya Tuhan, yang sedang dilanda oleh COVID-19 ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memulihkan seluruh bangsa di negeri dan di bumi ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah pemulih, Allah yang penyembuh. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dan kami juga ingin berterima kasih ya Tuhan, apabila saat ini ya Tuhan kami masih bisa beraktivitas bersama-sama dengan keluarga, dengan papa mama. Terima kasih buat kesehatan ya Tuhan. Terima kasih buat nafas yang baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat papa mama dan keluarga yang Engkau curahkan kepada kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Bapak Joko Widodo beserta wakil dan kabinet kerja ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mencurahkan hikmat-Mu atas hamba-Mu ya Tuhan Yesus, terutama ya Tuhan dalam mengkoordinir negara kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Gembala Sidang GBI Keluarga Besar Medan Plaza, buat Bapak Pendeta Daniel Edi Praitno ya Tuhan, dan juga buat Gembala Pembina yaitu Bapak R. Bambang Yonan ya Tuhan. Tidak terlupa ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat Bapak Gembala Sidang di GBI Sunggal, buat Bapak Pendeta Ferry Yosua Ginting. Kiranya Engkau jamah dan berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan dalam mengkoordinasikan gereja-gereja-Mu di kota Medan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan dan mengarahkan hati kami kepada Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkatilah kota-kotamu, diberkatilah puri-purimu. Biarlah orang-orang yang memberkati Yerusalem, yang mencintai Yerusalem, dicurahkan berkat yang luar biasa melimpah. Haleluya, haleluya. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami ya Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Mari adik-adik, mari kita angkat tangan kita arahkan wajah kita ke atas. Pulang dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupan adik-adik mulai hari ini, besok, hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap semuanya dalam keadaan bersuka cita, karena bersama Yesus kita dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik semua masih tetap semangat kan belajar di rumah?
belajar di rumah, bermain di rumah, dan jangan lupa bantu papa mama juga yang rajin. Dan masih ingat kan yang pertama kali kakak-kakak ingetin, tetap jaga mesbah keluarga. Ya adik-adik, walaupun kita dalam keadaan tetap di rumah, nggak boleh keluar, tapi kita harus tetap semangat. Nah, yang paling penting lagi, kakak mau kasih informasi yang buat adik-adik tambah semangat. Karena kakak-kakak sekolah minggu akan membagikan adik hadiah. Wow, gimana ya mendapatkannya? Nah, ada caranya. Caranya adalah setiap adik-adik menonton atau mengikuti ibadah di rumah masing-masing, nah adik-adik dapat memvideokan atau memoto sewaktu adik-adik mengikuti ibadah dan dengan cara melampirkan menghafal ayat hafalannya. Nah, yang minggu yang lalu ayat hafalannya apa? Nah, jangan lupa dengan menyebutkan namanya sebagai contoh ya. Misalnya seperti ini. Misalnya nama sekolah minggunya itu anaknya namanya Ratih ya. Ya seperti ini. Untuk menghafalkan ayat hafalan yang minggu pertama kita ibadah online. Seperti ini contohnya. Halo, nama saya Ratih. Saya kelas 3 SD. Ayat hafalan yang akan saya hafalkan adalah dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah, demikian adik-adik sekolah minggu. Nah, kemudian yang kedua, kalian dapat mengirimkannya ke WA. Nomor WA di nomor 0813 75 40 25 32. Orang yang pertama sekali atau yang beberapa orang yang pertama mengirimkan akan mendapatkan hadiah, dan hadiahnya akan dikirimkan ke rumah masing-masing. Jangan lupa ya adik-adik, tetap semangat beribadah, tetap semangat untuk menghafal firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu, tetap semangat. Bye. Jesus loves me, this